Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo di channel Story Manhwa yang akan membahas alur cerita seputar manhwa dan manhwa. Untuk pembahasan kali ini, Story Manhwa akan melanjutkan alur cerita terbaru dari Red Rune of the Greatest Lancer, yang dimana saat ini Joshua masih menjadi buronan tingkat tinggi oleh pasukan Kekaisaran Avalon. Jadi, daripada berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja bahas storynya. Kembali lagi ke Istana Kekaisaran Avalon, lebih tepatnya di Istana Brilliant Flower. Pada sore hari, ada seorang wanita cantik berambut kuning yang duduk sambil melihat pelayan membuatkan teh untuknya. Siapa lagi kalau bukan Cerserian Van Britton yang pernah sekarat waktu itu dan kemudian berhasil disembuhkan oleh Joshua menggunakan ramuan ajaib dari ras elf. Tapi dia harus kehilangan ingatannya, termasuk ingatan tentang Joshua Sanders. Namun setiap kali dia mendengar nama itu, hatinya akan selalu merasa sedih. Jadi dengan sungguh-sungguh si cantik Cerserian menanyakan sesuatu kepada pelayannya bernama Elaine tentang nama salah satu dari komandan Imperial Knight, yaitu Joshua Sanders. Kemudian di malam harinya yang sunyi di ibu kota Kekaisaran Avalon Akadi, Ikarus yang kini menjadi penjahat kelas kakap terpaksa harus mengendap-endap di belakang bangunan untuk menemui tuannya Joshua, karena pasukan Kekaisaran Avalon terus berpatroli di mana-mana untuk menemukan mereka. Tapi saat Ikarus berlari, ada satu prajurit yang melihatnya dari arah belakang. Dan siapakah dia? Kemudian adegan berpindah ke rumah tempat Joshua dan Kain bersembunyi sambil berdiskusi tentang Kaisar Markus yang mengusirnya sebagai pengkhianat kekaisaran, karena kaisar jahat itu tidak ingin pengaruh keluarga Britton melemah. Saat Kain sedang mengeluh karena mereka mungkin akan semakin kesulitan ke depannya, tiba-tiba Ikarus membuka pintu dengan keras karena kesal. Hanya menetap beberapa hari di Akadi, tiba-tiba dia dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Selain itu, kepala Joshua dan Kain dihargai dengan harga sangat tinggi. Sambil menarik telinga Kain yang karena tidak bisa membimbing tuannya ke jalan yang benar, Ikarus bertanya tentang rencana tuannya yang saat ini Joshua berencana untuk secepatnya meninggalkan Akadi. Mendengar hal tersebut, Kain menyarankan untuk kembali ke Reinhardt. Tapi menurut analisis Ikarus, si ahli strategi, mereka tidak bisa kembali ke Reinhardt karena menurutnya jika Joshua sebagai penguasa Reinhardt kembali dan menjadi musuh Avalon, itu dapat menjadi alasan bagi Kaisar untuk menyerang dan segera akan mengirim pasukannya ke Reinhardt. Terlebih lagi, situasi sekarang juga cukup janggal. Sepertinya perang akan segera meledak karena banyak sekali prajurit yang berkumpul di perbatasan di masing-masing negara. Selain itu, ada 3 kekaisaran besar dan 2 negara pergerakannya patut diawasi. Yang pertama adalah Tran, tapi sebelum Ikarus menyebutkan negara lainnya, pembicaraan itu dipotong oleh Joshua. Berkata negara lainnya ada kerajaan Magic Terra. Jadi meski waktunya berbeda, takdir tetap sama ya. Mengingat bahwa Joshua adalah seorang regresor dari masa depan, jadi dia tahu tentang perang yang akan terjadi. Kain yang mendengar itu tentu saja bingung apa yang dimaksud tuannya. Dari diskusi itu, Joshua tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke dataran Aias, tempat di mana Magic Tower berada. Tapi sebelum Joshua melangkah sekali lagi, tiba-tiba pintu kembali terbuka memperlihatkan seorang kesatria berkerudung yang mengikuti Ikarus di awal tadi. Kain yang melihat kesatria itu tentu saja spontan mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang. Tapi ternyata kesatria itu adalah orang yang dikenal Joshua dan rekan mereka yang berharga, yaitu Kajes, Kapten Batalion ke-12 Ordo Imperial Knight yang memberi hormat kesatria dan meminta maaf kepada tuannya Joshua. Sebenarnya dia bersama batalion ke-11 dan 12 ingin mengikuti Joshua, tapi mereka diberatkan oleh sanak keluarga yang masih ada di Kekaisaran Avalon. Joshua yang melihat sikap hormat itu tentu saja tersenyum menyuruhnya untuk bangun karena Joshua memahami kondisi pasukannya sendiri. Ternyata Kajes yang datang menemuinya memiliki pesan yang harus dia laporkan kepada Joshua dari seorang yang menyebut dirinya Assassin Queen, yang datang ke batalion mereka sambil mengatakan, "Aku akan pergi ke Reinhardt terlebih dahulu dan mengurus apa yang perlu diurus." Joshua senang mendengar itu, sepertinya mereka mendapat banyak bantuan lagi. Tapi tak hanya menyampaikan pesan tersebut, Kajes juga memberikan sebuah surat yang Joshua duga dari Assassin Queen. Tapi dugaannya salah.
sambil terkejut mengetahui ternyata surat itu dari tuan putri tercintanya Kaisarian. Kain yang melihat itu tertawa sambil berkata sebenarnya itu surat cinta dari tuan putri, tapi seketika dia disikut oleh Ikarus untuk menghentikan ocehannya. Karena dirasa sudah terlalu lama berbincang, mereka sudah menyia-nyiakan banyak waktu di situ. Sebaiknya mereka segera pergi dari Avalon. Joshua yang mendengar perkataan Ikarus setuju untuk segera pergi. Sambil berjalan keluar, Joshua menyampaikan kata-kata perpisahannya kepada Kazes untuk seluruh batalion 11 dan ke-12. Meski aku tak bersama kalian lagi, semoga kau dan seluruh anggota batalion lainnya selalu diberikan keberkahan selama-lamanya. Senang mendengar itu, dengan bangga Kazes memberi hormat kepada Joshua dan berdoa, semoga dewa memberkati Anda kapten, dan saya mohon kembalilah hidup-hidup. Selanjutnya adegan berganti di Magic Tower, di mana saat ini Evergreen si pengkhianat Magic Tower tampaknya sedang berbicara dengan seorang pria yang dipenuhi asap hitam. Pria itu adalah Apostol Asmodeus Ricinus Berber, atau juga Serac Disorpis, yang sedang berbicara tentang kejadian yang terjadi di ruang bawah tanah tersembunyi Istana Pangeran keempat. Yang benar-benar di luar dugaan mereka, ternyata tombak Joshua adalah Masingi yang merupakan senjata artefak milik Demonic God. Yang seharusnya hal semacam itu tak ada di dunia ini, tapi sepertinya Berber sangat meremehkan Lugia nih guys, karena dia berpikir itu hanya Masingi biasa dan Bongma atau demon yang terperangkap di dalamnya bukan masalah besar baginya. Dan di situ Berber bertanya kembali kepada Evergreen tentang pergerakan Black Dragon Crevasse. Ternyata Crevasse sedang bergerak menuju Magic Tower bersama seorang elf, yang kemungkinan itu adalah Elunbus. Menurut dugaan Berber, dia merasa sudah terlalu banyak masalah yang terjadi saat tugas mereka hampir selesai, dan tentunya ini hal yang buruk bagi pihak mereka. Tapi guys, tampaknya mereka tidak terlalu khawatir, terlebih lagi petunjuk tentang keberadaan batu Genesis Stormwind yang selama ini mereka cari sudah ditemukan. Jadi mereka tidak perlu untuk menunda-nunda lagi. Setelah penobatan Evergreen menjadi Master Magic Tower yang baru, dia harus membuat seorang Lich untuk memimpin pasukan undead-nya. Dan Evergreen menerima perintah tersebut. Tapi guys, ternyata ada berita yang sangat mengejutkan lagi bagi kita semua. Karena berita tentang Asiru Van Briton, Tuan Putri Avalon yang dianggap sudah mati, ternyata masih hidup. Dan dia adalah ibu kandung dari Joshua Sanders. Dan berita yang disebarkan oleh Berber itu telah sampai ke Istana Kekaisaran. Yang tak lama lagi mungkin pertempuran darah antara Duke Arden von Agnus dan keluarga Briton mungkin saja akan terjadi. Jadi guys, hanya sampai di situ saja ya dari alur cerita terbarunya di chapter 111. Terima kasih sudah mendengar storytelling saya, semoga kamu dapat terhibur. Dan jangan pelit untuk like dan subscribe-nya ya, untuk motivasi saya mengembangkan channel ini. Terima kasih semuanya, bye-bye.